berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Saat bersedih, berdoalah. Saat bergembira, bernyanyilah memuji Tuhan. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa selalu bersedia untuk menolongmu. Tema firman Tuhan pada saat ini kepada kita adalah, dulu Tuhan tolong, sekarang juga. Yosafat adalah seorang raja Yehuda. Dan dia adalah seorang raja yang sangat mengasihi Tuhan. Coba kita baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 37. Tapi kita baca dulu 2 Tawarik ke-20 ayatnya yang ke-31 dan 32. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Ajubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yosafat mengikuti jejak daripada ayahnya yang mengasihi Tuhan. Namun Yosafat juga tak luput dari penderitaan yang besar, dari kesusahan yang besar. Kita baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 dan kedua. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hajejon Tamar, yakni En-Gedi. Seorang yang mengasihi Tuhan yang bernama Yosafat ditimpa persoalan. Dia akan mengalami kehancuran. Bukan dia saja, seluruh kerajaannya akan mengalami kebinasaan. Nah, kita melihat di sini apa yang dilakukan oleh Yosafat ketika dia menghadapi persoalan yang besar. Yang pertama dilakukannya adalah berdoa dan meminta doa. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat berdoa. Ketika menghadapi ketakutan yang akan menghancurkannya, dia berdoa. Dan sebagai raja Israel pada waktu itu, dia meminta kepada seluruh orang Yehuda untuk berpuasa. Dia meminta doa. Ingat Firaun aja ketika minta doa kepada Musa, Tuhan menolong, menyelamatkan Mesir terhadap penghukuman Tuhan. Seseorang yang begitu jahat di mata Tuhan, tapi meminta doa kepada orang benar seperti Musa, Tuhan menolong orang jahat itu. Apalagi Yosafat yang betul-betul mengasihi Tuhan. Tentu doanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan lebih hebat lagi ketika dia meminta doa. Jadi double doanya. Sehingga apapun persoalannya, Tuhan bisa menolong. Kadangkala kita nggak bisa lagi berdoa. Kita memerlukan orang yang mendoakan kita. Seperti yang terjadi terhadap Ahitofel. Dia seorang penasihat Daud. Dia adalah seorang yang luar biasa. Sebab apa perkataannya selalu dimintanya daripada Tuhan. Dan selalu benar. Dan itu diakui oleh Daud dan seluruh Israel.
Tapi pada waktu dia mengalami persoalan di mana perkataannya tidak diterima oleh Absalom, anak daripada Raja Daud pada waktu itu, dia tidak memiliki sahabat untuk mendoakannya. Dan ketika dia nggak bisa lagi berdoa, dia mengambil keputusan yang salah. Dia menggantung dirinya. Ingat saudaraku, saat engkau tidak bisa berdoa, engkau akan mengambil tindakan yang bodoh. Kemungkinan engkau menjadi malas melayani, kemungkinan engkau masuk dalam kemabukan, atau hal-hal yang lain yang malah akan menghancurkanmu. Tetapi saat engkau ada memiliki teman atau sahabat yang mendoakanmu, Tuhan akan menolongmu. Lihat seorang yang bernama Musa yang begitu hebat. Suatu kali Tuhan mau membunuh dia. Karena lebih dari 40 tahun umurnya Musa, dia tidak disunat. Dan Tuhan mau membunuhnya karena sunat itu adalah keharusan. Tetapi istrinya yang bernama Zipora berdoa dan menyunat anaknya serta mengenakannya kepada Daud dan berkata, maaf kepada Musa, dan berkata, Musa ini pengantin darah bagiku. Akhirnya Tuhan mengampuni Musa. Apa keharusan sunat itu bagi kita orang Kristen? Sunat adalah kehidupan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan sudah berjanji menolong kita, kalau kita tidak mau hidup dalam kekudusan, maka kita akan menjadi orang yang binasa. Walaupun engkau punya orang hebat yang selalu mendukungmu, yang berada di belakangmu, menjadi backingmu, tapi kalau hidupmu tidak benar dan hidupmu tidak seperti orang lah, artinya hidup semaumu, suka-sukamu melakukan kejahatan, maka kehancuran akan jadi milikmu. Dan backingmu itu tidak akan pernah bisa menolongmu. Karena apa? Karena dia juga akan malu untuk menolongmu. Demikianlah Tuhan. Sebab itu ketika menghadapi masalah, berdoalah. Mintalah doa kepada orang lain. Sehingga doa-doa yang engkau naikkan dan orang lain naikkan untukmu akan menjadi keajaiban bagimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Ku mengasihimu. Mengasihimu. Saat engkau berdoa, engkau akan mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan kemudian yang kedua dilakukan oleh Yosafat adalah menguatkan kepercayaannya. Dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15.
Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Josafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Josafat perlu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Disinilah pentingnya engkau mencatat pengalamanmu dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan dulu pernah menolongmu, sekarang juga Tuhan akan menolongmu. Sehingga engkau bisa menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan menguatkan hati, kita akan melihat dulu tentang Matius 15. Ayatnya yang ke-28. Maaf, ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Menguatkan hati untuk mempercayai Tuhan seperti yang dilakukan oleh wanita ini. Yang dilakukan oleh wanita ini adalah menarik perhatian Tuhan dengan perbuatan dan perkataannya. Ketika Tuhan berkata dia anjing, dia berkata, "Ya Tuhan, saya anjing." Dengan kata lain, dia membuat dirinya seperti yang Tuhan mau. Dia melakukan seperti yang Tuhan suka. Dia berbuat sesuatu yang kiranya Tuhan senang melihatnya. Dan kita lihat dengan perkataannya dia berkata, "Benar Tuhan." Artinya apa yang terjadi dalam hidupku tidak ada salahnya Tuhan. Apa yang kualamin, masalah yang berat yang terjadi dalam hidupku bukan karena Tuhan. Tapi Tuhan mau menunjukkan di dalam setiap masalahku bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Itulah yang menarik perhatian Tuhan, sehingga Tuhan menyembuhkan anak daripada wanita itu. Tuhan menolong dia. Demikian juga dengan kita. Menguatkan kepercayaan itu menarik perhatian Tuhan dengan perkataan dan perbuatan kita. Itu yang dilakukan oleh Josafat. Dia menarik perhatian Tuhan dengan apa? Dengan doa puasa. Bahkan seluruh orang Yehuda berdoa berpuasa. Dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-13 dikatakan tadi, "Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka." Ini menarik perhatian Tuhan untuk menolong dia. Josafat ditolong Tuhan karena Tuhan tertarik atas perbuatannya dan atas perkataannya. Kalau engkau ditimpa masalah, itu semua karena anugerah Tuhan. Supaya lewat masalahmu, lewat penderitaanmu, lewat penyakitmu, engkau tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi,
Ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saat engkau selalu menyenangkan Tuhan, maka itu menarik perhatian Tuhan. Dan yang ketiga, bertindaklah. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 16 sampai yang ke-17. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertaimu. Coba lihat dikatakan di sini. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Tapi di ayatnya yang ke-17 dikatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ini adalah sesuatu firman yang perlu tindakan. Sama ketika orang memberikan kunci mobilnya kepadamu untuk kamu kendarain. Misalkan engkau mau pergi ke satu tempat. Dia berikan kunci itu kepadamu. Engkau tidak perlu bertanya, gimana nanti ya? Ada nggak bensinnya? Cukup nggak bensinnya? Engkau tidak perlu bertanya, bagaimana, apakah aku nanti sampai dengan selamat di sana? Engkau hanya perlu mempercayai orang yang memberikan kunci itu. Dan masukkan kunci itu ke tempatnya. Mulai start mobilnya. Dan ketika mobilnya hidup, mulai jalankan. Dan engkau akan sampai kepada tujuanmu. Demikianlah yang dilakukan oleh Yosafat. Dia nggak perlu tanya, gimana nanti ya? Apakah Tuhan benar-benar tolong apa tidak? Tapi dia bertindak. Bukti dia bertindak, coba lihat dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-22. Sampai dengan 25. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah penghadangan oleh Tuhan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Ammon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ketika mereka bertindak, bersorak-sorai memuji Tuhan dan menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon, Moab dan Seir, dan mereka saling bunuh. Saat Tuhan berkata, apa yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Mulailah bertindak memuji Tuhan.
percayailah bahwa firman Tuhan itu akan terjadi. Apa yang engkau minta akan dikabulkan oleh Tuhan.